Seandainya dulu semua serikat pekerja kompak menolak ketika pemerintah melegalkan sistem outsourcing, saya rasa tidak akan ada lagi niatan pemerintah untuk merancang undang-undang cipta lapangan kerja seperti ini. Karena kalau saya lihat apa yang ditakutkan oleh para pekerja di undang-undang cipta lapangan kerja ini, semua sudah terjadi pada sistem outsourcing. Mohon izin subscribe, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, demo buruh terjadi di mana-mana. Para pekerja menuntut agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja, hanya berpihak kepada pengusaha. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membandingkan antara apa yang ditakutkan oleh para pekerja di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan sistem outsourcing yang selama ini kami jalani. Yang pertama, hak cuti hilang. Para pekerja menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja karena mereka menganggap hak cuti mereka hilang. Sekarang kita bandingkan dengan sistem outsourcing yang selama ini berjalan. Para pekerja yang di-outsourcingkan seperti sapam, cleaning service maupun driver, sejak pemerintah melegalkan sistem outsourcing ini, mereka sudah kehilangan hak cuti mereka karena setiap tahun mereka putus kontrak, bisa jadi mereka kehilangan pekerjaan dan pindah ke perusahaan yang lain. Jadi sejak pemerintah melegalkan sistem outsourcing, hak cuti mereka sudah hilang. Poin yang kedua, semua karyawan berstatus pekerja harian. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sistem outsourcing. Orang-orang yang bekerja di perusahaan outsourcing, status mereka adalah karyawan harian. Karena kalau mereka tidak masuk kerja, salary mereka akan dipotong. Bagi perusahaan, no work, no pay, tidak bekerja, tidak dibayar. Jadi sudah jelas, kita yang bekerja di perusahaan outsourcing, status kita hanya karyawan harian yang memang salary-nya dibayarkan setiap bulan. Yang ketiga, status karyawan tetap ditiadakan. Ini sudah terjadi ketika pemerintah melegalkan sistem outsourcing. Para pekerja yang di-outsourcingkan seperti sapam, cleaning service maupun driver, harapan mereka untuk menjadi karyawan tetap itu hanya sekedar mimpi belaka. Karena mereka diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Setiap tahun bisa jadi mereka kehilangan pekerjaan dan harus mencari pekerjaan yang baru lagi. Yang keempat, UMP, UMK, UMSP dihapuskan. Sekarang kita bandingkan dengan sistem outsourcing yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Orang-orang yang bekerja di perusahaan outsourcing, walaupun ada UMP, UMK, terkadang mereka dibayar tidak sesuai dengan UMP dan UMK. Perusahaan memberikan salary kepada mereka sesuai dengan tender yang mereka dapat dan diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau suka silakan ditandatangani, kalau tidak suka silakan cari pekerjaan yang lain. Yang kelima, pesangon dihapuskan. Para pekerja menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja karena mereka menganggap pesangon mereka dihapuskan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan outsourcing? Lebih dari 15 tahun mereka yang bekerja di perusahaan outsourcing tidak pernah mendapatkan pesangon maupun uang tanda jasa. Itu hanya sebagian kecil dari poin-poin yang dianggap para pekerja di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini merugikan para pekerja. Tapi itu semua sudah kami alami sejak pemerintah melegalkan sistem outsourcing. Disinilah yang saya lihat adanya diskriminasi terhadap pekerjaan. Di dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana bisa berkata adil kalau masih ada perbedaan antara pekerja buruh yang satu dengan pekerja buruh yang lainnya? Padahal kan kita semua sama-sama warga negara Republik Indonesia. Di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di situ mengatakan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi bagaimana bisa mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan outsourcing, hak-hak mereka sebagai tenaga kerja hilang? Seandainya dulu ketika pemerintah melegalkan sistem outsourcing, semua para pekerja menolak,
saya rasa tidak akan ada undang-undang cipta lapangan kerja seperti ini. Karena apa yang ditakutkan oleh para pekerja di undang-undang cipta lapangan kerja semua ada di sistem outsourcing yang sampai saat ini sedang berjalan. Bisa jadi pemerintah menganggap sistem outsourcing ini berjalan dengan baik karena tidak ada yang protes, dan para pengusaha bisa mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih dengan biaya yang sangat murah tanpa harus memberikan pesangon. Kami yang bekerja di perusahaan outsourcing hanya berharap mudah-mudahan pemerintah memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang di-outsourcingkan seperti Sapam, cleaning service, dan driver. Salam Sapam Jaya.